Halo Warriors, selamat datang kembali di channel YouTube Dewan 12 dan bersama aku lagi Feni dan di sini gue bersama Arga. Halo. Yang dimana kita pada malam ini membawakan sesuatu yang udah lama tidak kita bawakan. Iya. Tentang Nabi sebenarnya. Sesuai judul Nabi Zoroaster. Iya. Dan apakah Nabi Zoroaster ini adalah beneran nabi atau cuman mitos atau legenda? So, let's get the truth Out. Sebenarnya udah dari bulan-bulan lalu, Arga itu bilang mau membawakan tentang Zoroaster. Cuman kita sempat kayak, ya apa iya, apa perlu, apa iya gitu. Cuman ternyata menurut Arga ini sangat penting untuk dibawakan ya. Iya, betul sekali. Gue kasih reasoning dulu kali ya. Jadi kemarin mungkin teman-teman juga udah banyak yang nonton gitu ya di channel Bang Adam. Bang Adam ngomongin tentang Mystery Universe dan juga The Monster. Oh ya. Dia kan Bang Adam sendiri itu ngasih nama 2 season itu ya. Yang itu dua kesadaran yang di bawah Tuhan ya. Iya, ciptaan berarti ya. Ya, betul. Dia di bawah Tuhan berarti masih ciptaan gitu. Nah, kenapa gue pengen ngomongin Zoroaster? Karena sebenarnya kalau kita ya di Warrior membicarakan tentang Mystery Universe dan juga The Monster itu cukup lama banget lah, udah dari awal mungkin dari awal lah gitu. Udah lama sih Bang Adam sering membawakan tentang itu ya. Lama banget, jadi kayak gue juga bingung ini tuh apa gitu. Awalnya gue mempertanyakan sampai skeptik, bahkan gue sampai debat ini apa sih maksudnya gitu. Banyak orang juga yang awalnya ya salah kaprah gitu, kayak salah nangkep lah gitu. Jadi sebenarnya banyak yang mengira yang Mystery Universe yang Bang Adam maksud itu adalah Tuhan gitu, sedangkan yang The Monster itu lawannya Tuhan gitu. Padahal kan ya makin kesini kan makin diperjelas lagi sama Bang Adam juga bahwa enggak, Tuhan itu justru yang paling atas gitu. Sebenarnya seakan-akan kalau yang gue lihat secara konsep ini, secara kita ngomongnya induksinya lah, jadi kita langsung ke konklusi dikit ya. Seakan-akan hitam dan putih ini adalah skema takdir yang diciptakan Tuhan untuk selalu berputar. Dan dari bentarnya kayak bertarung gitu, makanya disebut pertarungan kosmik kayak gitu. Nah, kenapa Zoroaster ini gue tertarik banget? Beliau ini, Zoroaster ini ada 2 referensi sih untuk Zoroaster, yaitu dia lebih tua dari Abraham atau dia lebih muda dari Abraham. Maksudnya kita berbicara dia hadirnya kapan? Karena memang kehadirannya secara literasi yang udah dibaca memang agak kurang ya buat bukti-bukti keberadaan dia tuh di kapan, di masa kapan. Ada kebagi 2, jadi ada yang bilang lebih dari 6.000, ada juga yang bilang 1.500-an. Jadi cukup jauh tapi perbedaannya. Cuman gak ada 2 sudut pandang aja. Gitu. Jadi kalau bukti arkeolog lebih mengarahkan 1.500-an sebelum Masehi. 1000 sampai 1.500 sebelum Masehi. Bahkan juga ada yang bilang 500-an gitu. Nah, tapi kita nggak akan ngebahas ke arah sana. Ini gue sebenarnya pengen ngebahas dulu dari konseptual yang selalu dibawain sama agama Zoroaster ini. Kepercayaan Zoroastrian ini. Iya, Zoroastrian ini kalau kita itu sering nyebutnya dia adalah agama yang penyembah api. Secara general yang diakui seperti itu. Iya, kayak seakan-akan dia adalah sang penyembah api. Jadi kayak api itu adalah Tuhan atau persimbolan Tuhan ya. Persimbolan itu api, cahaya, terang. Nah, di situ tuh sebenarnya ketika gue ngejelajahin tentang materi Zoroaster ini ya, sebenarnya sosok yang disembah oleh Zoroaster dan diajarkan ke kita bilangnya penganutnya ya, itu tuh sebenarnya cuma satu, yaitu Ahura Mazda.
Azura Mazda. Oh ya, oke. Banyak sebutannya, cara pengucapannya ada banyak. Sorry, ini karena kepercayaan yang udah kuno banget ya. Jadi cara bahasa juga itu terjemahannya itu berbeda-beda lah. Betul. Terminologinya juga. Betul. Jangankan kayak gitu, kalau misalnya kita ngomongin bahasa Ibrani atau bahasa Arab pasti banyak perbedaan kan? Ya, secara terjemahan itu beda-beda. Pasti berbeda-beda apa terjemahan kita, karena memang ini tentang linguistik sebenarnya. Iya. Nah, kalau kita sekarang karena gue tahu di linguistik pasti ada banyak konflik, kita akan mulai berbicara tentang konsep. Karena mungkin konten ini sih menurut gue bisa jadi teaser kalau kita mau ngebahas tentang yang lebih dark dari itu, dari kubu kiri. Yang lebih dark dari kubu kiri. Kubu kiri yang kubu kiri aja sebenarnya kalau yang manusia gitu ya, cuma alat. Dan kita mendefinisikan mereka sebagai alat? Karena ternyata kalau di Zoroaster ini dia itu mengisyaratkan ada dua, yaitu jalan kebenaran disebut Asya. Oke. Terminologinya ya? Iya. Ini terminologinya disebut Asya. Jadi memiliki nama jalannya gitu. Jalan kebenaran itu disebutnya Asya. Atau cahaya. Dan lawan itu adalah keburukan atau kepalsuan atau kebohongan. Nah, disebutnya itu Druj. Druj. Ya. Nah, simbol ini tuh Asya dan Druj ini memang kalau berdasarkan Zoroasternya sendiri seperti eksistensi. Maksudnya ada simbol hidup. Jadi kayak Asya dan Druj ini sendiri adalah pribadi. Oh, ada kesadaran. Bukan sekedar konsep aja ternyata, tapi dia konsep dan juga sebuah entitas, ada entitasnya. Lebih kayak gitu. Jadi itu kayak nama gitu. Kayak nama, cuman jalan yang dijadikan nama. Asya sama dan Druj. Nah, ini terminologinya Zoroastrianisme. Nah, ternyata kalau kita mengulik Zoroastrianisme itu sebenarnya kan banyaknya moral sama etik ya. Moral dan etik yang paling tekanin. Nah, sebenarnya ini kenapa kayak gitu? Karena kalau setahu gue, Zoroastrianisme ini nabinya atau Zoroastriannya atau pamukanya, apa yang disampaikan itu bukan lewat tulisan, tapi ajaran. Jadi benar-benar misalnya gue punya murid, gue ajarin dia. Oh, dia mengajari dengan memberi pemahaman-pemahaman gitu berarti. Ini adalah buku yang jadi bukan kasih guidance book, tapi dia ucapannya guidance book gitu. Kalau kayak gitu kan berarti modelnya harusnya kayak kalau ada orang yang bertanya, dia memberi jawaban dengan ini dong, kayak kebijaksanaan dia. Betul. Nah, makanya disebutnya dia itu pemberi, gimana ya? Dia tuh sebut aja ada beberapa Zoroaster ini. Dia pembaca kebijaksanaan. Pembaca kebijaksanaan. Iya. Kalau di secara literatur banyak banget yang menyatakan sosok Zoroaster ini pembaca kebijaksanaan. Jadi dia tuh membaca sebuah konsep yang untuk meraih sebuah kebijaksanaan tertinggi dari pemahaman dualitasnya ini, dualismenya ini. Kayak gitu. Karena konsep ajarannya dia di Zoroaster ini itu mengarahkan tentang pertarungan kosmik. Kan aku juga sempat baca-baca ya agak sebelum kita konten ini tentang Zoroaster atau ya apa kalau namanya tuh Zarathustra dan ini nabi yang berasal dari Persian. Ya. Cuman dari konsep pengajaran Zoroastriannya dia itu sebenarnya agak kurang tentang Tuhan yang paling tingginya. Kalau yang aku baca ya, ini literasi itu dia memang lebih ke konsep dualismenya. Itu memang sangat mirip atau sesuai dengan apa yang kita tahu selama ini, ada hitam dan ada putih, ya kan? Ya cuman ya agak kurang, tapi menurut aku sih belum tentu karena nabinya juga yang salah, tapi lebih ke ya semua agama kan turun temurun ya ininya apa ya pemahamannya. Betul. Pemahamannya turun temurun dan juga apalagi kalau tidak ada penulisan secara tulis gitu, nggak rawan dia. Iya, jadi rawan disalahartikan orang atau digunakan gitu. Contohnya kayak tentang ini sih, ya api. Pada awalnya itu penyembahan Zoroaster ini bukanlah ke api, tapi api itu media yang disucikan. Maksudnya mereka menggunakan api kah sebagai media? Jadi api itu persimbolan kehadiran Tuhan. Kehadirannya. Kan literally itu Tuhannya. Nah, jadi kekeliruannya itu sebenarnya gini.
Jadi kalau kitab yang bukan kitab ajaran yang benar-benar tertulis langsung dari Zarathustra atau nabinya itu, cuman ada Gatha sama Yasna. Nah, cuma ada 2 itu doang. Jadi kitab ya? Kitab yang dijadikan kitab selama dia masih hidup gitu, dari jadi misalnya ini ada sang guru gitu ya, yang muridnya yang nulis. Oh ya, oke. Nah, tapi kalau udah lebih dari 2 kitab ini sebenarnya itu udah ya kalau kita ngomongin Yahudi ada rabbinik gitu loh. Kalau kita ngomongin yang Islam ada kayak misalnya hadis-hadis, kisah itu kan riwayat kan, kayak gitu. Dan juga mungkin ada tafsir. Ya, udah tafsiran. Gitu. Konsepnya tuh sebenarnya nggak pernah jauh beda. Dan gue sebenarnya lagi memerhatikan ini tuh apakah konsep kita bilangnya Timur Tengah aja atau memang ternyata seluruh dunia ya gitu. Oh ya, kan Zoroastrian ini juga kan dipercaya sebagai agama monoteisme yang paling kuno ya. Nah, ini juga ada dualisme. Jadi kalau secara kesarjanaan keagamaan gitu ya, ada 2 sudut pandang juga. Ada yang bilang dia monoteisme kompleks di mana ada dewa-dewa lainnya. Ada sembah lainnya. Iya. Kayak ada banyak entitas ya. Iya, kayak Santa Mainu. Santa Mainu atau Mainu, gue kurang bisa untuk melafalin itu ya. Iya, itu apa tuh? Itu kalau sebenarnya kita mengenali dengan sosok Roh Kudus atau Roh Allah. Oh, oke. Terminologinya iya. Cuman disahani oleh para sarjana awam. Sekali lagi karena memang keterbatasan literatur yang penulisnya, jadi nggak ada yang nulisin lah sebenarnya. Jadi detailnya tuh nggak dapet kesamaannya. Korelasinya nggak ketemu nih sama yang bikin itu udah padahal apa? Kan soalnya kuno banget ya. Katanya emang kuno banget. Lu pernah ketemu tentang ini nggak sih, kayak apakah Zoroastrisme ini memang inline atau di zaman yang sama dengan Hinduism? Atau lebih tua atau? Harusnya dia, jujur ya, kalau menurut gue dia lebih tua dari Abraham. Lebih tua dari Abraham? Iya. Tapi dari dekat sama Hindu-Buddha. Oh iya, berarti sama Hindu-Buddha. Jadi semua Hindu-Buddha baru dia. Menurut gue ya. Jadi urutan kita buat buang aja, kenapa gue pilih di depan? Itu gara-gara ini sebenarnya. Sebenarnya gara-gara kalau menurut pertimbangan dari aspek faktual dia, seakan-akan memang jauh lebih tua dibanding Abrahamic faith. Jadi bahkan sebelum Abraham. Ya. Tapi mungkin setelah Nuh. Nah ini yang gue belum tahu. Apakah setelah Nuh atau sebelum Nuh? Gue belum tahu. Karena juga pemahaman ini hitam dan putih juga teman-teman. Itu ada juga di di epos Gilgamesh sudah ada. Jadi gue tuh bingung. Ini pemahaman hitam putih ini tuh kenapa diajarkan hampir di seluruh agama, bahkan semua ajaran si konsep hitam dan putih ini. Sampai akhirnya gue mencoba untuk berbeda, ini sebenarnya apa sih maksudnya, kenapa harus dikasih tahu dualisme ini gitu. Sebenarnya dualisme kalau di agama Semitik yang paling sederhana ya, pahala dan dosa, surga dan neraka, itu udah paling sederhana banget. Surga dan neraka, iblis dan malaikat, terus ya pokoknya belajar membedakan baik dan buruk. Nah, permasalahannya di dalam konsep ini tuh kita tuh udah terkadang bertemu di titik yang abu-abu sih. Ya, karena nggak semua putih itu putih, nggak semua hitam itu hitam. Betul banget. Jadi gitu, kondisi yang buruk aja kita ngelihatnya sebagai buruk. Kalau ternyata kondisi yang buruk ini menghasilkan sebuah kebaikan, nah kita belum ngeliat itu. Ya kan tergantung kacamata ya. Itu masalahnya di sana ternyata. Tergantung sudut pandang. Sudut pandang kita mau secara apa gitu loh kondisinya. Mau yang saat itu atau yang lebih luas lagi gitu kan ya. Nah, kalau di dalam agama Zoroaster itu juga mungkin ya sosok mesianik itu, jujur ya, kalau secara literatur sebenarnya yang cukup tua itu Hindu dulu ya, yang ngebahas tentang sosok mesianik ada. Oh iya, oke. Buddha ada, tapi Zoroaster juga ada. Zoroaster juga ada. Ada sosok penyelamat lah ya sebenarnya lah ya, mesianik kayak Mesias atau apa ya, sama lah sebenarnya mesianik gitu. Ada sosok penyelamat yang akan datang di masa depan. Ya. Dan itu tergolong ke dalam
Ya, nubuatan, tapi juga menjadi salah satu tonggak belief utama juga. Berarti mengimani tentang akhirat, ya. Karena ya gitulah, ini konsepnya ada akhirat, ada Mesias, ada juga akhir zaman, kehancuran total. Jadi literally semua pas gue baca gitu ya. Tapi kita akan berfokus ke Zoroaster. Di Zoroaster pun ternyata ada pemahaman yang mengarahkan pada, ini tertulis di Gathanya ya, di kitab Gathanya itu dia mengarahkan kalau memang nanti ya akan ada seorang yang datang padamu gitu, ya akan membawa kebenaran gitu. Ya gue kasih kutipannya. Berarti di konsep Zoroaster pun udah ada pemahaman tentang manusia itu punya kehendak bebas untuk mengikuti mau kebenaran atau kepalsuan gitu. Dikasih kebebasan. Ini ada di Yasna juga, di Yasna 30 ayat 2-nya. Sekarang akan kuberikan kepadamu, wahai yang mendengar, ajaran terbaik. Pikirkanlah dengan baik dan jernih, dan biarkan setiap orang memilih dengan kehendak bebasnya. Jadi terminologi kehendak bebas aja, free will itu udah di Zoroaster. Oke. Ia akan mengikuti kebenaran atau kepalsuan. Nah makanya kalau konsep di dalam Zoroaster itu, Asya itu, dia itu kebenaran, nih gue bacain kebenaran, keteraturan kosmik, udah gitu juga keharmonisan moral, spiritual, ini terbentuk dalam hukum ilahi. Nah kalau Asya ini, dia sebagai penopang segalanya. Asya itu sebagai penopang segalanya. Penopang ya? Penopang segalanya. Ini nanti sama ketika kita berbicara di Yahudi. Yahudi ini memiliki ajaran Kabalah. Ini mungkin kita harus ngejabarin Kabalah itu sebagai apa sih? Kabalah itu adalah orang-orang terpelajar yang mencari tahu aspek-aspek rahasianya, yang secara kebatinan. Aspek-aspek rahasia apa nih? Rahasia keilahian. Oke. Gitu. Nah, di Kabalah pun mereka akhirnya menemukan Sefirot. Sefirot. Ya. Sedikit aja. Sefirot ini sebenarnya apa sih, Gak? Jadi Sefirot itu sebenarnya adalah, bisa dibilang tangga, bisa dibilang pohon, bisa dibilang bejana atau wadah untuk manusia. Basically secara spiritual dan pemahaman juga pengetahuannya naik tingkat, naik level. Ini yang saya bilang naik level. Makanya salah satu, gue juga kaget sebenarnya teman-teman, simbol Sefirot itu pohon. Nah persimbolan itu pun juga mengarahkan untuk naik ke atas gitu loh, si pohon tuh sebenarnya. Nah yang gue gak sangka ternyata konsep tentang pohon ini itu juga bener-bener nempel sama semua peradaban. Seakan-akan pohon itu melambangkan, bisa dibilang, dualisme. Jadi kayak misalnya gue potong garis tengah di sini gitu, ada yang atas, ada yang bawah gitu. Yang atas ini Sefirotnya, yang bawah ini disebutnya klipot. Ini adalah dasar dari mistisisme atau penyihir keyahudian, atau di dalam Kabalah, bukan keyahudian, maaf, gue koreksi. Nah, dasarnya di dalam klipot ini. Bahkan klipot ini memiliki realm sendiri, ini punya realm sendiri. Dan ini tuh juga, nah kita kalau di dalam pemahaman mistisisme sebenarnya in between. Jadi misalnya di pohon klipot itu tuh adalah step kita, misalnya dari manusia menuju spiritual. Di langkah pertamanya itu naik ke atas. Jadi, tapi kita masih di tengah sekarang kondisinya. Kita tuh di in between gitu, antara naik atau terjatuh. Naik paling atas aja bisa jatuh. Itu ajaran di Kabalah percis kan sama yang kita kalau bahas kisah-kisah yang ada di mana di Divine Series mau di Dewan 12. Kita tuh selalu diarahkan untuk memahami ada konsep di mana setinggi-tingginya itu pun pengetahuannya itu sebenarnya bisa aja berarah ke arah yang sebenarnya. Nih konsep ini. Dan ternyata sejatuh-jatuhnya bisa naik ya. Gitu. Itu yang
bener-bener kompleks. Anyway, di Kabbalah itu klipot ini sebenarnya gue pengen berfokus ke klipotnya aja. Kalau Sefirot itu panjang banget, nanti mungkin kita bisa buat konten sendiri lah. ya. Itu bener-bener panjang, luas, lebar banget dan mendalam itu banget. Kalau dalam pemahaman klipot ini dalam Kabbalah, ini sebenarnya paling berkembang itu dari tradisi lunari di abad ke-16. Jadi di situ tuh penjabaran terkait klipot ini tuh terjemahan literalnya itu disebutnya sebagai kulit atau cangkang atau kerah. Kenapa tuh? Karena terkontaminasi. Oh. Jadi kotor, najis, busuk, haram. Jadi semua yang terburuk loh dikasih di situ. Tapi di sisi yang bersamaan diberikan juga persimbolan ini pun ciptaan ilahi. Karena seakan-akan ya udah nggak usah disentuh gitu. Tahu tapi nggak usah disentuh. Oke. Iya. Tapi kalau kita mau ngomong soal pohon ya, gue boleh masuk ke ranah sains. Boleh banget. Nah, kan kalau misalnya pohon di sains tuh ada nggak sih yang mempelajari di biologi lah ya gitu, bahwa ranting yang di atas sama ranting yang di bawah, sama akar yang di bawah itu sama banyaknya, tahu nggak sih? Oh, maksudnya akar ataupun ranting. Nah ini jujur kan yang di atas terus yang di bawah kan. Menurut gue kita wah ini susah sih pertanyaannya nih. Gue belum tahu gitu jumlah. Tapi yang jelas ketika pohon ini mau naik ke atas dia harus nusuk dulu ke bawah. Iya itu kan kalau misalkan nih ibaratkan pohon. Awalnya kita dari bayi tuh kayak biji toge gitu. Seperti itu. Dulu ya. Dan arahnya memang lebih di bawah kan kita. Istilahnya kalau kita di bumi tuh kayak memang dimensi kita tuh sebenarnya agak di bawah ya. Maksudnya kayak mendekati ke bawah loh gitu. Jadi memang benar-benar untuk melawan kejahatan itu susah loh ternyata. Ya. Kalau satu paling atas ya ini 7 ya ini 6 deh. Iya gitu, kita deket banget sama yang di bawah dari awal. Gitu, makanya waktu kita mau tumbuh ke atas kita harus yang di bawah dulu nih, akarnya dulu kan kuat, baru bisa ke atas gitu fondasinya. Dan ternyata fondasinya ini berarti kita ibaratkan kayak sakit dulu gitu. Iya. Dan memang harus tahu kita untuk kenal cahaya. Jadi di dalam filosofinya Kabbalah itu ada satu rabi yang ngomong gini. Ini tapi sederhananya aja ya, pembahasannya itu cukup puitis. Kalau aku beritahu kegelapan, apa kau akan mencari cahaya? Itu ngeri kan kata-kata. Nah, di dalam Sefirot itu tuh menyangkut tentang ketuhanan banget sebenarnya. Oke, ya. Yang ke atas ya. Kayak tentang kemahlukan kita, kerendahan hati, keteguhan kita, tentang kasih, tentang hukum, tentang pengetahuan, tentang kebijaksanaan, dan juga nanti tentang yang terakhir itu adalah kehendak Tuhan. Dan penyerahan total. Iya. Nah, kalau klipot itu sebaliknya. Klipot itu ini enggak semua ya gue bacain, ada kerahusan. Ini lawan dari makhluk tadi tentang kemahlukan kita. Ya. Terus juga ada iri hati, ini tentang lawan dari kemuliaan. Ada kemalasan, lawan dari keteguhan. Yang tadi bagaimana juga kemarahan. Ini tuh lawan dari Gefura yang tadi hukum, ketegasan. Jadi tegas dan marah itu kelihatannya bisa mirip tapi beda, secara energi berbeda, secara hati beda. Terus ada nafsu dan kasih itu. Ini berarti paling bawahnya ya, paling bawah dan paling tinggi. Kalau Sefirot itu berbicara tentang Keter, itu kan dari ilahi. Oke. Disimbolkan nama Keter itu pun juga memiliki makna mahkota. Tuh. Berarti kehendak sang raja lah gitu. Nah tapi kalau untuk yang di bawah itu kesombongan. Jadi direct atas bawah tuh. Jadi yang boleh punya ini tuh berarti dengan katanya ini sifat-sifat yang Tuhan hadirkan atau milik Tuhan gitu. Oh iya, Bang Adam juga pernah. Nah, jadi kan berarti ini buruk total. Iya. Tapi istilahnya arahnya kita di sini. Jangan sentuh bagian hitam itu, istilahnya kayak karena yang bagian the monster itu
itu cuma milik Tuhan. Ya cuma Tuhan yang boleh pakai. Kita jujur deh, mengetahui ini tuh juga dulu tuh maunya kita rahasiain. Sebenarnya, nih jujur aja, ketika dulu penelitian tentang Mystery Universe dan The Monster itu sebenarnya dulunya merujuk sama Chaos dan Harmony. Dan sebenarnya konsep chaos dan harmoni ini masih banyak yang belum terlalu memahami juga. Karena memang apa ya, mungkin kita belum pernah benar-benar bikin konten yang mendetail dan kayak contoh-contohnya dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak takutnya malah jadi asumsi liar atau membingungkan lah. Membingungkan sebenarnya karena gini udah kita nggak mau membahas itu cuma gara-gara satu hal sebenarnya. Ada 2 dampak di dalam situ. Ya. Ada kemungkinan orang bisa ngejar ini, 1. Ada orang bisa memfitnah kita ABCD, 2. Karena kesalahpahaman tadi ya. Terus juga yang ketiga, pemahaman yang gak komprehensif terkait Chaos dan Harmony atau Mystery Universe dan juga The Monster. Dampak dari kesalahpahaman itu fatal banget. Iya, setuju. Jadi kayak gimana tuh? Kalau kita gini lihat ya, anggaplah gua lagi mau berjalan lalu ada percabangan jalan ya. Tapi ternyata kedua jalan ini diciptakan sama Tuhan. Boleh nggak gua ngambil yang The Monster sebagai jalan gua? Nah ini darknya di situ. Aku jadi paham. Jadi banyak juga orang yang merasa bahwa lah kalau memang yang buruk-buruk itu juga ciptaan Tuhan, ya berarti legal dong semuanya gitu kan, kayak gitu. Kayak aneh banget banyak orang yang masih belum bisa terima itu. Sebenarnya itu lebih ke sudut pandang ya. Saya belum bisa memetakan yang The Monster ini sebenarnya tetap dibutuhkan gitu loh. Iya, banget. Tetap dibutuhkan untuk kehidupan gitu loh. Kalau nggak ada si energi ini, ya nggak ada kehidupan juga gitu loh. Dan yang bikin jadi kehidupan juga yang putih, yang universe. Jadi dua-duanya itu emang harus ada gitu loh. Cuman kita yang tadi biji toge berarti tolong ya. Kita memang kayak seolah-olah lebih dekat ke bawah, tapi sebenarnya kita tuh mau naiknya ke atas. Maunya Tuhan itu kita naik ke atas, bukan malah ke bawah. Ini. Iya, itu. Mudah-mudahan itu ya dengan contoh yang kita berikan, karena kadang-kadang apa ya, sulit untuk ini. Jujur ya, kita tuh menggunakan pembahasan yang gue harap pakai metaforik pun biar teman-teman mulai berpikir secara metafora. Sebenarnya kayak gitu. Iya. Kalau enggak direct misalnya ini hitam salah, ini nggak bisa gitu. Sulit. Nggak bisa. Sulit kita untuk menilai apakah ini hitam, apakah ini putih. Sulit. Makanya butuh dikasih garis. Oke. Ini tuh pertimbangannya mau pakai sudut pandang apa gitu. Sudut pandangnya apa? Nah, kalau sudut pandang kita masih pada konseptual yang teks tanpa konteks. Nah, ini biasanya ya muncullah ekstremis, muncullah radikalisme. Ini dasarnya. Jadi baru teori tapi belum paham. Pemahamannya ini yang sulit didapat karena kadang-kadang nggak semua orang sudah mengalami. Tapi tahu nggak menarik di situ? Padahal itu lagi menuju ke atas loh. Iya ya. Tapi sifatnya malah ke bawah, ngerti nggak? Dia lagi menuju ke atas, tapi kondisinya menuju ke bawah. Kenapa itu kayak gitu? Karena ternyata yang hitam ini termasuk experience. Iya, pengalamannya. Hitam itu tentang pengalaman. Kalau kita berbicara tentang yang putih, itu udah pengetahuan, kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan tertinggi itu udah mengambil keduanya. Iya, harus udah kuat juga di bayinya. Pondasi. Iya, pondasinya juga harus kuat. Kalau enggak kan yang udah nyampe ke atasnya roboh. Iya. Makanya kalau di dalam terminologi Sephiroth, Malkuth itu kan sebutnya kerajaan. Tapi tepat di bawah Malkuth itu sendiri langsung ada klipot kan. Karena memang ya ini tuh kayak perbatasan. Jadi kalau di terminologi Kabalah ya ini Sephiroth klipot ya. Dan menariknya, ini mungkin teman-teman ngeliat ini apaan nih sih? Iya, gue dari tadi naruh dokumen rahasia gitu.
Jadi ini dari Department of the Army, dari CIA. Ntar, kita lagi bahas Nabi Zoroaster. Tiba-tiba nyangkau ke Departemen Army USA. Sih gak lu random banget malam ini. Gak, sejujurnya gue juga kaget. Karena ternyata Clipot udah pernah diteliti sama CIA. Clipot pernah diteliti sama CIA. Dan disebut sebagai, ntar gue bacain lah. CIA mengetahui tentang reinkarnasi, astral projeksi, past life, data past life, sabotase reinkarnasi, dan yang paling tinggi bagi mereka eksistensinya yang dinyatakan mereka adalah penguasa dari realm Clipot yang disebut di absolute. Oke. Iya. Ini gue gak tahu bakal dijabarin sama Bang Adam atau enggak sih. Ini sama, tapi ini di dalam penelitian luar ini pernah. Cuman gue gak tahu bakalan dijadiin konten atau enggak. Gue kasih sepele dikit aja. Seakan-akan ya di dalam pemahamannya ini tuh yang disebut ruh itu bentuknya seperti hologram. Nah itu tuh ada di luar kita. Jadi yang menggerakkan tubuh ini ruh tapi dari luar. Jadi bukan di dalam. Itu menurut yang dokumen di situ. Iya. Dan ruhnya itu ada di mana? Maksudnya memang di luar aja. Menariknya apa coba? Ruh itu ada di dimensi bawah. Menurut dokumen itu? Iya. Oh iya? Ruh itu ada di dimensi bawah. Jadi maksudnya ada di sini. Jadi nggak bisa dibilang nyatakan gelap ini tuh. By the way, tapi ini informasinya tetap belum kita teliti ya. Ya, ini baru Sin lagi nih. baru ketemu baru beberapa saat. Bahkan belum kita bicarakan juga dengan Adam dan anggota yang lain juga. Ya, ini ada. Ini anggap aja hiburan ya teman-teman. Serius, ini anggap aja hiburan. Tapi gue menemukan ini funny banget. Yang mereka temukan. Gue langsung ngerti kenapa mereka bisa jadi kubu kiri. Karena yang mereka pahami cuma CIA itu kubu kiri. Kalau menurut gue kenapa mereka jadi kubu kiri sebenarnya cuma satu. Mereka memahami satu bentuk aja. Satu bentuk power, source power. Yang di absolute tadi. Kayak misalnya ada orang yang baru bertemu, wah ada eksistensi apa gitu. Langsung dinyatakan sebenarnya tanpa melihat the whole picture. Sebenarnya lebih ke karena sesuai dengan keinginan mereka nggak sih? Maksudnya kayak ya sesuai dengan keinginan, maunya yang memberi kekuatan, yang yang bisa memberikan apa yang kita inginkan. Iya, sama kayak di episode ini, kayak dia tuh ngasih source power, bahkan sampai kekuatan psikis atau supranatural itu dikasih sama dia. Kayak, tapi di sini jelasinnya terkait yang paling gila ya, itu tuh ternyata ini kenapa alasannya persetubuhan tuh yang rame-rame itu di satanik ya. Oh, maksudnya apa? Sejalan bermalin. Jadi apa sih istilahnya itu? menariknya ya, ini pun di dalam dokumen ini ngebahas tentang mekanisme otak kita dan bagaimana reaksinya pada pengalaman supranatural. Oke. Jadi ini yang mengerikan. Dan ini yang mungkin bakal kita bedah sih nanti. Bener atau enggaknya yang berdasarkan memang ada praktisi kan kita. Nah ini bener atau enggaknya bisa kita uji. Nanti kalau benar nanti bakal kita coba sampai. Intinya di sini ada, coba gue bacain dulu aja ya. Ini anggap aja hiburan teman-teman ya. Ada total itu 38 poin di dalam dokumen ini. Mungkin bisa kita bedah satu persatu. Mungkin jadi masing-masing konten untuk mempertegas wilayah mana. Ada beberapa penelitian yang cukup besar tentang dari eksistensi, real kondisi manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan juga ruh. Lalu di mana posisinya, terus juga di mana penempatan-penempatannya, bagaimana pergerakan antara tiga masing-masing itu. Siapa yang bergerak duluan, siapa yang mengarahkan, siapa yang sebenarnya pegang kendali, dan mungkin bisa kita bedah dari data ini. Tapi ini cuman gue nggak bisa menjanjikan ya teman-teman. Ini pembahasan yang tadi gue ucapin itu udah pernah ada, cuman kita hanya ngebahasnya aja dari mana asal usulnya. Mungkin nanti Bang Adam yang bakal ngebedah itu sendiri. Random banget sih. Makanya masalahnya seru banget sih. Ini sejalan banget. Tentang konsep hitam dan putihnya ya berarti. Ada dharma dan andharma. Iya, di semua agama, di semua ajaran
Iya. Dan sebenarnya kan kalau kita ngomong soal nabinya, Nabi Zoroaster. Tadinya gue pikir tuh bakal kayak ngebahas Nabi Zoroasternya. Cuman kan memang di sini konteksnya secara Nabi Zoroasternya sendiri nggak terlalu banyak juga yang bisa kita kulik. Karena memang yang lebih terkenal itu pengajarannya, pemahaman yang maksudnya agama Zoroastrian itu. Gitu. Nah, aku sebelumnya sempet nanya ke Bang Adam juga untuk memastikan apakah Nabi Zoroaster ini tuh beneran ada atau itu cuman legenda atau mistos gitu kan. Dan Bang Adam udah nyoba ngecek gitu ya, dia coba scanning memori dan menurut Bang Adam memang ada. Memang ada sosok Zoroaster ini gitu dan memang dia istilahnya bisa tergolong nabi. Karena pertama dia memberikan pemahaman-pemahaman tentang keilahian, tentang banyak pengetahuan tentang dualisme itu tanpa background seorang bangsawan atau apapun. Jadi istilahnya dia orang biasa aja. Sesuai. Ya, menurut Bang Adang ini sepertinya orang biasa bahkan agak menengah ke bawah gitu. Jadi dia bisa dapat ilmu dari mana pada zaman itu gitu. Kecuali memang dia mendapatkan banyak ilham, banyak intuisi gitu dari alam semesta yang membuat dia jadi terpilih untuk mengajarkan gitu. Pemahaman-pemahaman itu. Cuman memang secara literasi kan seolah-olah ketuhanan atau Tuhan yang satu itu agak blur gitu karena memang dia tidak ada pengajaran yang tertulis. Istilahnya dari mulut ke mulut atau dari gimana ya turun temurun gitu. Jadi bisa belok, bisa salah pemahaman, salah pengertian gitu. Dan juga ada lagi bisa disalahgunakan oleh kelompok tertentu. Konsep yang kita bawakan ini juga The Monster Monster Universe, terus habis itu chaos dan harmoni, itu bisa dipakai banget sebenarnya konsepnya oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang punya tujuan yang tidak baik juga bisa dipakai sebenarnya, ya kan gak ya? Betul dong. Itu jadi masalah sebenarnya. Kayak tadi itu Zoroaster itu pemahamannya nggak ngomongin Tuhan yang betul. Itu tuh sebenarnya karena kalau di kitanya itu malah mutlak banget. Tapi kalau udah ngomongin ajarannya, beda lagi. Jadi kita ngomongin Zoroaster. Ajarannya bisa kemana-mana tuh karena udah tercemar sebenarnya, nggak murni dari dia aja. Iya, apalagi juga kan di dalam agama pasti ada politik. Karena agama juga pasti menyangkut tentang masyarakat dan masyarakat yang mungkin tanpa politik. Setuju. Pasti selalu ada kepentingan. Pasti selalu ada kepentingan. Apalagi pada saat itu juga gini, di Yunani perubahan pertama sih. Perubahan maksudnya? Ada campur tangan sama Yunani, ada campur tangan sama Persian. Padahal dia dari Persia, tapi ada penyembahan pada api itu tuh kayak influence sebenarnya dari luar. Ada pengaruh dari bangsa Yunani dan juga bangsa Persia, kedua. Dari apa ya? Maksudnya kepercayaan Helenisme juga. Helenisme tepat sekali. Dari pemahaman Helenisme. Jadi memang sebenarnya tapi bukan cuman agama Zoroastrian aja ya. So aku ya sebenarnya hati-hati aja karena di setiap kepercayaan itu bisa tersabotase. Nanti di sini zoom in ke ini. Karena gimana pun juga kan pengikut-pengikutnya itu loh, masih manusia. Pengikut-pengikutnya ini kan kita nggak tahu yang ya banyak yang sebenarnya keinginan keinginan, kepentingan, punya ego dan macam-macam. Jadi kita harus hati-hati dan terus belajar mana hitam mana putih itu. Bisa membedakan baik dan buruk yang sebenar-benarnya ya. Gitu, jangan sampai kita cuman kayak berada di permukaan aja. Ya kalau itu kan nanti kita tersesat. Gitu. Pasti sih, pasti tersesat kalau ini. Jadi kesimpulannya, Zoroastrian ini sebenarnya juga mempunyai konsep yang sama dengan semua agama lainnya. Betul. Ya kan? Sama-sama hukumnya juga ya. Sama-sama yang mengajarkan tentang hitam dan putih lah. Intinya itu sih sebenarnya. Terus ada lagi nggak yang apa ya? Kayak Zoroaster itu nggak ada kisah seperti Musa yang membelah laut. Iya, kurang ya. Maksudnya kisah-kisahnya tentang keajaiban, tapi tentang memilih. Iya. Bener-bener
konsep tentang kehendak bebas kita mau mengikuti kebenaran atau kepalsuan, udah gitu aja. Memilih tentang pilihan. Jadi kalau kemarin, jadi kan gini, di Henok itu dia sebenarnya seperti penyampai. Nah, penyampai itu kan berarti disangka Indra. Iya. Oke. Walaupun ada divine wisdom di belakangnya. Kalau di dalam pemahaman Zoroastrianisme disuruh memilih. Ini dan ada. Dia menyediakan pilihan. Ini ada jalan yang ini, ada jalan yang itu. Silahkan mau yang ini atau yang itu. Udah itu dong, sesederhana itu. Bebas, free will. Tapi mudah-mudahan dengan ini kita semakin sadar lah. Kita semakin sadar bahwa kita itu adalah biji togi. Biji togi apaan semua? Maksudnya kita itu sebenarnya di bumi ini tuh kita sebenarnya nggak banyak pilihan. Mau nggak mau kita tuh harus ke atas, harus naik ke atas gitu. Jangan mau malah makin ke bawah gitu. Jadi ya pintar-pintarlah dalam memilih dalam setiap langkah yang kita jalani. Gitu. Yaudah itu aja dari kita. Semoga bermanfaat. Kita pamit dulu. Bye.